Baik, terima kasih. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu. Ini sebenarnya waktu yang rawan ini, tapi biasanya yang terakhir itu yang diingat gitu ya. Balik ke dia. Perkenalkan, nama saya Kiman, nama Jawa, tapi asli Medan, asli Batak ya. Jadi saya Kiman Siregar. Kesempatan ini saya akan mencoba gitu ya, bagaimana sih kita bisa meningkatkan dampak dari ESG itu sebenarnya untuk benar-benar mengurangi dampak terhadap lingkungan kita melalui metode life cycle assessment. Ya, lanjut. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan di alam ini, bahkan sekarang ini kita beraktivitas, kalau kita sadari sebenarnya selalu terhubung dengan dua hal. Yang pertama selalu ada natural resources yang kita pakai. Sekarang kita misalnya webinar ya, atau mungkin Bapak Ibu masih ingat video Sexy Killer itu ya, itu pasangan muda-mudi yang sedang bulan madu, dia lupa terlalu boros menggunakan energi di kamarnya segala macam, tapi dia tanpa sadar di hulunya, di cradle-nya ada penambang yang berusaha mengambil batu bara sebanyaknya dan mengganggu terhadap manusia atau lingkungan di sekitarnya. Nah, itu selalu yang terjadi. Dan yang kedua, untuk memproses itu pasti melalui yang namanya proses produksi, dan selalu dalam proses produksi itu ada emisi yang kita lepas ke alam, baik ke udara, ke air atau ke tanah. Ya, lanjut. Mungkin Bapak Ibu masih ingat termodinamika. Ini memang rawan-rawan ini ya, jam-jam capek ini ya. Mungkin kita yang orang engineer sering mendengar orang mungkin taunya 3 termodinamika itu. Tapi kalau saya sih lebih pasnya itu 4 sebenarnya. Cuma memang hukum pertama itu sering kita sebut dengan hukum Penol. Jadi tetap orang berpikir termodinamika itu adalah 3. Jadi apa itu hukum ketiga termodinamika itu? Terkait dengan entropi. Ya, apa itu entropi? Keacakan. Ya, sebenarnya dampak yang terjadi di lingkungan ini akibat keacakan, akibat ketidakefisienan. Ya, saya misalnya dari Bogor, dari pagi tadi saya membawa kendaraan, mungkin solar ya atau bahan bakar yang saya gunakan hanya sekitar 25% yang saya manfaatkan untuk memutar roda saya membawa saya ke sini. Ya, tapi sisanya itu adalah acak, dia kemana-mana. Ya, itulah yang sebenarnya dampak lingkungan itu. Dan agak sulit kita misalnya untuk, bahkan mungkin belum ada kejadian efisiensi 100%. Efisiensi 100% itu hanya ada di siklus Carnot di hukum termodinamika kedua ya. Tapi dalam kenyataan hidup kita susah kita untuk mendapatkan proses 100% ya. Jadi harusnya memang kita hitung itu secara termodinamik, secara eksak. Misalnya menggunakan differential equation atau Laplace equation, tapi itu kan sulit. Oleh karena itu muncullah life cycle assessment. Jadi menurut saya life cycle assessment ini adalah sebenarnya pendekatan matematik ya, tapi dia secara numerik. Langsung lanjut. Ini ya, anggaplah misalnya suatu proses, bagaimana misalnya proses kimia, faktanya selalu ada losis gitu ya. Misalnya di sini ada losisnya sekitar 209. Ya, jadi selalu ada losis, selalu ada ketidakefisienan di dalam hidup kita gitu ya. Lanjut. Ini misalnya yang saya ceritakan tadi, mobil itu ternyata hanya sekitar 25% yang kita gunakan untuk memutar rodanya, sisanya itu tidak efisien. Itulah keacakan atau dampak terhadap lingkungan itu. Lanjut. Ini saya kira nggak usah kita bahas lebih detail ya. Selalu memang dalam hidup ini kita selalu berpikir input output. Ya, itulah termodinamika berbicara. Nanti ada hubungannya dengan ekonomi ya, environment ya. Lanjut. Ini yang saya bilang tadi. Kita beraktivitas di sini untuk memenuhi energi kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, selalu ada material resources yang diambil. Selalu ada misalnya air ya, selalu ada mineral, selalu ada bahan bakar yang diambil dari perut bumi. Sekarang bagaimana kita misalnya bisa mengefisienkan itu? Ya, itu sebenarnya yang mau kita kaji dengan LC sehingga nanti program ESG yang dilakukan oleh corporate atau perusahaan itu bisa berjalan secara maksimal. Ya. Lanjut. Ini faktanya kita mengalami pemanasan global, ya, suhu makin panas. Saya nih kebetulan dari Medan tahun 97 kuliah di IPB. Saya dulu kuliah di IPB itu kalau malam itu harus pakai kaos kaki biar nyaman karena dingin, ya kan?
Sekarang tahun 2024 sekitar 7 tahun sekian harus pakai AC biar nyaman. Kebayang nggak 27 tahun yang akan datang seperti apa? Ya, anggaplah misalnya saya orang kaya, ya kan? Saya pasanglah AC yang banyak. Tapi kan nggak mungkin saya di dalam ruangan yang ber-AC terus. Kapan-kapan kan saya pasti keluar rumah kan. Artinya kita hidup di alam yang sama. Oleh karena itu memang kita harus care terhadap dampak terhadap lingkungan, terutama pemanasan global gitu ya. Lanjut. Oke, ini saya nggak usah bahas terlalu detail ya apa itu LC, tapi prinsipnya LC itu kita mengkaji potensial impact, potensial dampak dari masukan keluaran di sepanjang sistem produk kita untuk memproduksi produk tersebut gitu ya. Lanjut. Ini sebenarnya Coca-Cola tahun 70-an ya, mereka sudah memikirkan pada saat dia memproduksi produk dia udah memikirkan sebenarnya nanti packagingnya ini akan seperti apa. Itulah dia misalnya berdekatan dengan LCA ya. Terus kita di Indonesia memang kami melalui Indonesian Life Cycle Assessment Network. Saya kebetulan dulu S3-nya Bapak Ibu dari 2019 sampai 2013 mengkaji tentang Life Cycle Assessment produksi biodiesel dari kelapa sawit dan jarak pagar gitu ya. Akhirnya kita sebenarnya 2014 kita dirikan ILCAN gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah ini sebenarnya digunakan LCA ini di LCA gitu ya, atau di proper untuk proper hijau dan proper emas. Lanjut. Nah ini saya kira juga saya nggak usah jelaskan ya, tapi yang poinnya, lanjut Mbak, poinnya yang mau saya sampaikan, kita memang agak lama nyampe LCA ini di Indonesia, tapi saat ini kita harus bersyukur mungkin satu-satunya negara yang mengimplementasikan LCA ini by regulasi Indonesia gitu ya. Jadi makanya peningkatan kajian LCA kita itu cukup banyak gitu ya, karena dengan keluarnya Permen LH nomor 1 tahun 2021. Lanjut. Nah ini ya, di 2023 sudah ada sekitar 306 kajian ya. Kalau kita kumpul ini sebenarnya udah hampir 1000-an lah kajian LCA itu yang ada dilakukan di Indonesia, di industri kita, khususnya yang dapat proper hijau dan proper emas. Lanjut. Lanjut. Oke, terus cuma ini juga menjadi tantangan kita ya. Ini memang agak ini sedikit gitu ya. Yang menjadi tantangan kita, tapi ternyata publikasi itu kita belum lakukan. Sekarang kan kita misalnya sering mendengar namanya kehidupan 5.0 ya, istilahnya kehidupan kita itu kan apa-apa kan orang lihat internet kan gitu ya. Sekarang kalau kita nggak publikasi, orang nggak tahu kita melakukan. Kenapa saya sampaikan ini? Mungkin di sini ada perusahaan ya yang di proper hijau dan emas juga harus dipublikasikan Bapak Ibu. Ya, kami memang ILCAN kita ini publikasikan di Q1 gitu ya, tapi belum signifikan kajian yang kita lakukan itu belum signifikan kita lakukan publikasi. Lanjut. Ini saya kira tadi udah banyak dijelaskan ya, bahwa kita juga harus melakukan istilahnya ESG gitu ya, saya nggak usah jelaskan di sini lagi. Lanjut. Ini juga ya saya kira tadi udah apa manfaat ESG itu kita sudah tahu bersama tadi. Lanjut. Ini juga mungkin ya nggak perlu lagi lah. Lanjut. Oke, ada 4 tahapan di LCA ini ya. Prinsipnya goal and scope, kita tentukan apa yang menjadi istilahnya boundary kita dan scope-nya, baru life cycle inventory, collecting data. Ya, ini sebenarnya kelemahan kita nih ya. Malaysia, Thailand itu dari 2002 mereka udah bikin database mereka ya. Malaysia itu 2006. Saya dulu belajar LCA-nya itu di Jepang tahun 97 mereka sudah buat. Kita sampai sekarang belum ada. Ini yang menjadi masalah kita. Padahal kita punya metadata ya, kita punya banyak data. Sawit kita lah, kita punya sawit terbesar kan, 18 juta hektar mungkin. Ada yang bilang 16 juta. Tapi kita nggak punya data secara nasional gitu ya. Jadi sebenarnya ini nanti juga yang menjadi masalah kita. Kalau kita sudah punya data, kita bisa dengan mudah mengatakan atau menghitung life cycle impact assessment-nya, dan lebih mudah kita apa yang mau saya misalnya continuous improvement, apa yang harus saya perbaiki ya. Kan memperbaiki itu bisa saja semua orang bisa melakukan. Tapi apakah yang diperbaiki itu yang sudah tepat sasaran? Nah itu sebenarnya perlunya kita dengan metode LCA. Artinya sekali kita memperbaiki di area hotspotnya, tapi mungkin yang kita perbaiki itu bisa misalnya mendekati misalnya 30 atau 40% gitu ya. Lanjut. Nah ini saya kira tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa apapun yang terjadi di alam ini selalu ada proses, dan proses itu selalu menghasilkan emisi gitu ya. Lanjut. Oke, ini mungkin nanti bagaimana efeknya tadi misalnya kita kajian LCA ini berhubung nanti ke ESG ya. Lanjut. Bahwa misalnya dengan metode LCA ini sebenarnya kita sudah tahu tadi dampak yang ada di perusahaan kita. Anggap misalnya di industri sawit, mulai dari land use change sampai misalnya di produksi biodiesel. Anggap misalnya saya sudah tahu nih,
dampak terbesarnya adalah di POME, limbah cair, ya kan? Nah, sehingga itulah yang duluan saya kerjakan gitu loh. Karena di POME itu dihasilkan, dirilis ke alam CH4, di mana CH4 itu 28 kali dampaknya lebih besar daripada CO2 kan gitu ya. Berarti kan itu dulu yang saya harus capture. Tadi mungkin dari Pertamina udah jelaskan tuh bahwa mereka bangun pembangkit listrik tenaga biogas, atau misalnya di POME itu kita punya 1.200 pabrik kelapa sawit di Indonesia. Pertanyaannya sekarang kan sudah berapa ratus kah yang sudah menggunakan metan capture? Pertamina aja tadi ngasih contoh baru satu saya lihat, ya kan? Ya, lanjut. Ini misalnya tadi ya, misalnya dari land use change pabrik kelapa sawit kita itu, ya, terus akhirnya nanti misalnya dia hotspotnya itu di pabrik kelapa sawit. Lanjut. Ini ya, ini memang terlalu teknis ya, tapi memang LC itu harus kayak gitu Bapak Ibu, karena kita menghitung ya. Tapi akhirnya kita tahu bahwa dari misalnya pabrik kelapa sawit, PKS itu kita bisa menghasilkan CPO, kita bisa menghasilkan misalnya POME, kita bisa menghasilkan biomas, kita bisa menghasilkan juga PKO gitu loh ya. Itu semua kalau kita kerjakan, kita hitung, akhirnya kita dapat tuh berapa sebenarnya CO2 ekuivalen per masing-masing produk yang saya produksi. Kalau kita punya data itu, kita kan bisa berdebat ya. Kebayang nggak tahun saya dulu S3 kan 2009-2010, saat itu sawit kita itu ditolak di Eropa dan Amerika. Mereka menghitungnya dengan metode LCA. Dan tahun 98 Amerika itu sudah menghitung LCA-nya. Tahu nggak siapa yang mengkoordinir LCA Amerika itu? Itu langsung Menteri Pertahanannya. Di kita ini sampai sekarang masih satu-satu aja nih. Termasuk kita dari ILKAR ya. Saya dulu tamat S3 2013, 2014 kita dirikan ILKAR gitu ya. Tapi alhamdulillah nih, saya senang sekali dengan Pak Sigit dari Dijen PPKL. LCA ini diterima di proper gitu ya. Lanjut. Ini misalnya nih, dari kajian LCA ini memang teknis sekali ya Bapak Ibu ya. Ini saya dapat misalnya, ini contoh POME-nya sudah kita jelaskan, apa sudah kita selesaikan. Kita udah buat metan capture. Masalah keduanya di mana lagi? Di tahapan pemupukan. Inilah yang saya bilang tadi ESG itu gitu. Kita istilahnya menemukan di mana sebenarnya dampaknya, kita selesaikan gitu. Berarti kan tadi misalnya tahap pertama ketemu di POME-nya, metan capture solusinya. Tahap kedua di pupuknya, berarti harus compound fertilizer atau organic fertilizer kan gitu ya. Lanjut. Ini bisa juga kita melihat supply chain atau desain produknya atau inovasi apa yang harus kita mainkan gitu loh ya. Lanjut. Misalnya gini, Bapak Ibu, air mineral itu bisa dampaknya sangat besar kalau saya produksi di Sukabumi, saya bawa ke Aceh, iya kan? Coba air mineral itu di Sukabumi dibawa ke Aceh, itu pasti CO2-nya pasti tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya melalui perhitungan CO2 ekuivalen tadi LCA tadi, harusnya jangan semua pabrik itu terpusat di Jawa gitu, ya kan? Toh kan di kampung kami misalnya di Medan sana kan di Brastagi banyak juga sumber air, kenapa nggak di situ diproduksi? Nah itu kan sebenarnya mengurangi CO2 ekuivalen kita gitu ya, dan seterusnya lah ya, termasuk juga pabrik kelapa sawit. Kebayang nggak pabrik kelapa sawit itu dari lahan itu hampir 400-600 km baru ketemu di pabriknya. Sampai di pabrik yang dipakai hanya 20%, karena rendemennya hanya 20% gitu ya. Lanjut. Ini juga saya kira mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya. Anggaplah misalnya dengan tadi saya bilang LC ini juga kita bisa ngedesain. Anggaplah misalnya di sini ada 1 sampai 8 pembangkit. Paling atas itu batu bara, yang paling bawah itu geothermal. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU sama pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita lihat PLTU itu paling tinggi dampak GWP-nya. Ya. Geothermal itu paling rendah dampak GWP-nya. Tapi apa yang terjadi dengan kajian LCA? Lihat paling kanan, paling ujung ya. Geothermal itu kebutuhan energinya untuk menghasilkan energi 10,062 megajoule per kWh. 1 kWh itu sama dengan 3,6 megajoule. Berarti untuk menghasilkan 3,6 megajoule, saya butuh 10 megajoule. Atau kalau ini kita hubungkan dengan BC ratio, benefit cost ratio, untuk menghasilkan satu energi, saya butuh 3 energi. Berarti kan BC rasionya di bisnis kan 0,3 ya, pasti orang nggak suka. BC rasio itu biar istilahnya layak di bisnis harus lebih besar sama dengan 1 kan gitu. Makanya geothermal itu tidak akan jalan gitu. Apa kira-kira solusinya? Berarti kan kita harus melakukan istilahnya pendekatan itu tadi, ESG lagi mungkin ya, bisa menjadi pendekatan nggak permen, harganya jangan sama dong, ya kan? Kan kadang-kadang nyampe ke rumah kita nggak tahu mana energi terbarukan atau tidak, tapi kan kita beli KWH-nya sama,
ya kan? Nah, itu saya kira, misalnya contohnya batu bara untuk menghasilkan 3,6 megajul juga hanya sekitar 3,6 megajul. Makanya bisnis itu yang jalan. Artinya bisnis rasionya bisa lebih besar sama dengan 1, ya. Bisa juga misalnya kita cek gas, ya. Misalnya gas itu sebenarnya rendah 3,54. Dia sebenarnya sangat istilahnya menguntungkan sekali kita bisnis gas itu. Tapi saya izin Bapak Ibu, kebetulan saya ikut melakukan kajian LC-nya. Gas kita itu misalnya dari Jambi, kita udah kirim itu ke Singapura lewat pipa bawah laut gitu. Artinya apa? Kita nggak tahu produk kita yang bagus itu sebenarnya kita udah jual kontrak panjang segala macam kan gitu ya. Nah, ini saya mau memperlihatkan contoh bahwa LC ini bisa kita juga pakai untuk mendesain ya. Juga misalnya contohnya nuklir. Tadi banyak orang yang bilang, kenapa kita nggak bangun nuklir? Nuklir itu eutrofikasinya tinggi, makanya sekali dia misalnya meledak, mungkin 100-200 tahun nggak ada kehidupan di situ. Nah, jadi artinya dengan LC bisa banyak kita lakukan manfaatnya gitu ya. Lanjut. Waktunya habis ya. Oke, lanjut. Ini misalnya biomas gitu ya. Lanjut. Ini contohnya saya nggak usah teruskan ya, tapi prinsipnya tadi udah paham ya Bapak Ibu ya, bahwa dengan LCA kita bisa tahu angka kuantitatif CO2 ekuivalen kita. Lanjut. Oke, saya kira juga ini nggak usah ya. Ini juga nggak usah tadi. Tapi ini nih, saya membayangkan Bapak Ibu ya, 5-10 tahun ke depan di supermarket kita itu sudah muncul nanti nilai CO2 ekuivalen dari masing-masing produk. Sehingga Gen Z itu kalau dia misalnya orang kaya, dia akan membeli produk yang rendah CO2 ekuivalennya. Artinya civil society harus kita berdayakan untuk ikut membantu lingkungan. Itulah menurut saya tuh TSI tadi. Masa misalnya turun dari mercy belinya yang dampak lingkungannya yang tinggi kan gitu kan. Walaupun mungkin nanti pasti biayanya akan lebih mahal gitu ya. Misalnya seperti ini, A dan B. Pasti Bapak Ibu beli yang 0,5 dibandingkan 0,8. Ya. Lanjut. Ini saya kira carbon footprint ya, lanjut hampir sama tadi. Terus ya, ini di proper saya nggak usah jelaskan lagi lah ya, lanjut. Nah, ini memang kita alhamdulillah diterima di proper, lanjut. Oke, terus ya, ini kita di proper masih terus. Lanjut aja. Terus ya, lanjut ya. Oke, ini akhirnya kita misalnya bisa tadi mengurangi dampak lingkungan itu, lanjut. Terus aja. Mungkin terakhir aja. Oke, ini ya. Saya memang mungkin satu aja mungkin. Kenapa sih nggak jalan? Kan bagus tadi kelihatannya pengantarnya. Tapi kenapa nggak jalan? Karena fairness-nya di kita menurut saya belum jalan. Harusnya biar jalan, kita mainkan lah misalnya entah carbon trading, emission trading ya. Jadi harusnya yang melakukan dia harus dibayar, dan yang belum melakukan dia harus membayar. Nah, setahu saya yang baru jalan di kita itu kan baru emission trading di PLTU. Nah, tadi sebenarnya dari dari ahli emisi tadi itu sebenarnya dia membicarakan, tapi menurut saya memang ini harusnya kita dorong ya. Terus lanjut. Ini kita lihat nih. Indonesia memang secara regulasi sudah ada sekitar $4. Di SDM itu mungkin jalan $2, 30 perak per ton CO2 ekuivalen. Tapi kan kalau di Eropa itu sampai $100 kan, $96. Jadi ini mungkin harus sama-sama kita dorong ini biar pelaku-pelaku usaha ini benar-benar berbuat, tapi dia dapat juga income, karena kalau pengusaha itu kan pikiran dia itu cuan gitu loh, ya kan? Lanjut. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, luar biasa.